Drama ini berkisah tentang seorang wanita bernama Dong-un yang memiliki masa lalu suram sebagai korban bullying pada masa sekolahnya. Memiliki masa lalu yang kelam membuatnya bertekad untuk balas dendam. Kebetulan sekarang, pelaku yang membulinya di masa lalu sudah menikah dan memiliki seorang anak. Dan anak pelaku itu bersekolah di tempat Dong-un mengajar dan bahkan sekarang Dong-un lah yang menjadi wali kelasnya. Pada episode pertama, kita menyaksikan wanita bernama Dong-un yang pulang kampung ke sebuah kota yang menjadi saksi kisah kelamnya di masa lalu. Niatnya pulang ke kota itu adalah untuk menjalankan rencana balas dendamnya. Bahkan foto pelaku ia tempel di dinding kamarnya. Scene flashback ke masa lalu di tahun 2004, di mana Dong-un yang sekarang sedang berada di kantor polisi untuk melaporkan Yeonjin karena telah membulinya. Namun Yeonjin, anak yang terlahir dari orang tua kaya dan punya pengaruh ini membuat polisi saat itu tidak menangkap ia serta komplotannya. Sebaliknya sekarang, Dong-un lah yang dimarahi oleh wali kelas yang rupanya sudah disogok oleh ibu Yeonjin. Bekerja sebagai seorang pejabat yang sibuk jelas membuat Yeonjin kurang mendapat perhatian oleh ibunya. Pembulian terhadap Dong-un malah bertambah parah. Yeonjin dan 4 temannya ini melakukan aksi bully yang semakin brutal. Meskipun Dong-un sudah berteriak meminta tolong, orang-orang bangsat ini tidak menggubrisnya. Begitupun orang lain di sekolah itu, tidak ada yang mendengar teriakan dari Dong-un. Hal ini terjadi karena aksi mereka ini dilakukan di dalam ruangan olahraga yang telah dikunci. Kunci itu didapat oleh Hejon yang sudah berhubungan gelap dengan guru olahraga di sekolah itu. Untungnya perawat di UKS sekolah memperhatikan serta merawat Dong-un. Namun setelah tahu pelaku yang tak lain adalah Yeonjin, si anak pejabat, membuat perawat itu kicep bahkan sampai memilih untuk resign. Di malam hari, Yeonjin dan teman-temannya berpesta narkoba di rumah Dong-un sembari menyiksa anak malang itu lagi. Kegiatan perundungan dilakukan Yeonjin dan teman-temannya tak kenal henti. Puncaknya, Dong-un sampai ingin memilih untuk bunuh diri, namun karena ketakutan ia membatalkan niatnya. Malam hari saat di luar, luka bakar di tubuh Dong-un memunculkan rasa perih serta gatal. Dengan segera ia menggosokkan tubuhnya ke salju untuk menghilangkan efek perih dan gatal itu. Karena sudah tidak kuat lagi, Dong-un memutuskan untuk berhenti dari sekolahnya. Namun karena alasan pengunduran diri yang ia tulis karena dibully, membuat wali kelas brengsek ini khawatir jika itu diketahui oleh kepala sekolah mereka. Membuatnya menyuruh Dong-un mengganti alasan itu. Jelas saja Dong-un menolak, membuat wali kelas itu langsung menampar Dong-un. Karena alasan pengunduran diri masih belum berubah, ibu Yeonjin lalu menemui Mi Ji-hye, ibu Dong-un, dan meminta untuk merubah alasan kepindahan Dong-un sambil menyogoknya dengan segepok uang. Tak pikir panjang, ibu Dong-un menerimanya, dan setelah itu malah mengajak pacarnya untuk menghabiskan uang itu. Putus sekolah dan sekarang ditinggalkan oleh orang terdekat yakni ibunya, membuat lengkap sudah penderitaan yang dialami oleh Dong-un. Ia sekarang bahkan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sesekali saat luka yang ada di tubuh Dong-un terasa perih lagi, membuat anak malang itu kembali membiarkan hawa dingin menerpa tubuhnya untuk mengurangi rasa sakit yang ia rasa. Di suatu hari, Dong-un datang ke sekolah untuk menemui Yeonjin. Dong-un mengatakan niatnya untuk bisa bertemu kembali dengan Yeonjin di masa depan. Tak terasa 2 tahun berlalu, Dong-un sekarang bekerja di sebuah pabrik tekstil sembari mengambil program sekolah jenis paket yang membuatnya dapat lulus setingkat SMA. Dan setelah bertahun-tahun bekerja, ia akhirnya memutuskan untuk resign dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Singkatnya, waktu berlalu dan sekarang sudah tahun 2012. Dong-un mengintip akun Facebook Yeonjin dan teman-temannya. Di sana ia mendapati bahwa pembuli-pembulinya di masa lalu itu sekarang dapat hidup dengan enak dan bahagia. Ada yang bekerja sebagai seorang seniman dan ada pula yang hidup sebagai seorang pebisnis. Begitupun Yeonjin yang sukses meniti karir sebagai seorang penyiar cuaca. Diketahui pula bahwa ternyata Yeonjin yang sebentar lagi akan menikah dengan Ha-do-yeon ini malah berselingkuh dengan Ju Jae-jun, teman komplotannya dulu. Dong-un lalu menyelidiki calon suami Yeonjin ini. Rupanya Ha-do-yeon menyukai Go, sebuah permainan catur tradisional Korea. Informasi ini menjadi penting dan akan berguna untuknya di masa depan. Untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari, Yeonjin sampai membuka kelas private. Seringkali ia dihadapkan dengan murid-murid yang nakal dan berotak mesum. Namun cerdasnya Dong-un selalu merekam perkataan bocah-bocah itu yang dijadikannya sebagai bahan untuk memeras guna mendapatkan sejumlah uang. Di malam hari, tiba-tiba saja Dong-un terjatuh pingsan dan terbangun di rumah sakit. Di sebelahnya terdapat seorang pasien, pria yang ikut terbangun secara bersamaan. Rupanya pria yang babak belur pasca berkelahi ini merupakan seorang dokter magang. Ia bernama Jo Jae-jung. Setelah melihat hasil cek medis, Yeojung terkejut setelah tahu kalau wanita di depannya itu mengalami gizi buruk dan sakit anemia. Hal itulah yang membuat Yeojung tertarik dengannya
dan terus mendekati Dong-eun serta meminta Dong-eun untuk terus meminum obat yang diberikan oleh rumah sakit. Awalnya Dong-eun menolak karena risih dengan kehadiran pria itu. Namun belakangan ia tahu jika Yojong handal dalam permainan Go, membuatnya lalu memanfaatkan Yojong untuk mengajarinya permainan itu. Singkatnya, Dong-eun berhasil menjadi guru usai mengikuti tes seleksi guru Korea dan mendengar kabar jika anak Hyunjin sekarang sudah lahir. Dong-eun terus melanjutkan penyelidikannya, bahkan ia sampai rela menjadi tukang sampah untuk bisa terus menggali informasi dari pembulinya itu. Choi Hye-jeon, teman Yeon, datang menemui Ha-do-yeon, lalu membeberkan bahwa ada sebuah rahasia dimiliki Yeonjin di masa SMA. Hal tersebut diketahui oleh Yeonjin. Hye-jeon merupakan seorang anak yang tidak kaya. Ia termasuk beruntung bisa berteman dengan Yeonjin dan lainnya. Hal itulah yang membuat dirinya dijadikan budak dan pesuruh di circle itu. Di pertemuan mereka, Hye-jeon dipermalukan karena mengenakan baju yang dimiliki oleh Lisara. Dong-eun berkunjung ke butik milik Jun Jae-jun. Di sana ia hanya dapat menemui Myung-woo yang juga salah satu pembulinya dulu. Di situ Myung-woo bekerja sebagai seorang pesuruh Jae-jun. Lelaki ini mulai tertarik dengan Dong-eun. Namun Dong-eun berkata jika dirinya masih memiliki hasrat untuk menghancurkan Myung-woo serta teman-temannya. Tak hanya itu, Dong-eun sekarang juga mendekati Kim So-han. Dong-eun akhirnya mendapatkan apartemen yang sudah lama diincarnya, yang berlokasi tepat di hadapan rumah Yeonjin. Di malam hari, Dong-eun melanjutkan aksinya membuang sampah milik keluarga Yeonjin. Namun kali ini dia dipergoki oleh ART Yeonjin. Hyunmoon, si ART, secara mengejutkan mendukung aksi yang dilakukan Dong-eun dan anehnya, ia malah meminta Dong-eun untuk membunuh suaminya sendiri. Hal ini dikarenakan suami Hyunmoon sering kali melakukan KDRT terhadap ia dan anaknya. Keduanya pun sekarang memutuskan untuk bekerja sama. Bahkan saking baiknya, Dong-eun memberikan wanita itu mobil serta kamera yang akan ART itu gunakan untuk mengintai majikannya. Penyelidikan Hyunmoon membuahkan hasil. Ia berhasil mendapatkan informasi bahwa anak dari Yeonjin menderita buta warna, yang membuat Dong-eun ingat di masa lalu saat Jae-jun berkelahi dengan temannya yang menghina Jae-jun karena ketidakmampuan mengenali warna. Yeonjin yang juga telah sadar anaknya mengidap buta warna, meminta Hae soal anaknya merahasiakan itu dari ayahnya. Singkatnya, Dong-eun akhirnya bertemu dengan Ha-do-yeon. Hal ini terjadi saat pria yang menyukai Go itu menyaksikan permainan mengagumkan dari Dong-eun. Setelah lama tidak berjumpa, Dong-eun akhirnya bertemu lagi dengan Yojong. Yojong yang sudah resmi menjadi dokter ini kemudian memberikan kartu namanya pada Dong-eun. Siapa tahu Dong-eun membutuhkannya di lain waktu. Dong-eun menemui wali kelasnya dulu. Awalnya wali kelas bangsat ini tidak mengenalinya, namun beberapa saat ia baru mengingat jika wanita di depannya adalah mantan murid yang pernah dipukulnya dulu. Ia juga terkejut saat tahu anaknya sekarang sedang PDKT dengan Dong-eun. Singkatnya, sekolah Dong-eun dulu sedang mengadakan reunian. Yeonjin serta 4 teman jahatnya ini terkejut saat melihat Dong-eun hadir dalam acara itu. Di acara itu, Yeonjin mendapat penghargaan sebagai alumni terbaik. Meski begitu, pembuli ini nampaknya sudah mulai memperhitungkan kehadiran korban bulinya dulu, yang sekarang tiba-tiba saja hadir di hadapannya. Bahkan saat sedang naik podium, Dong-eun dengan nyaring berteriak bangga pada Yeonjin, seolah-olah ada hal lain yang sedang Dong-eun rencanakan. Usai acara selesai, Yeonjin lalu menampar Dong-eun. Namun Dong-eun sekarang sudah tidak lemah lagi seperti dulu. Di ruangan yang sama saat ia dibully, Dong-eun bertanya apakah Yeonjin sekarang sudah bahagia seperti apa yang Yeonjin harapkan dulu. Singkatnya, komplotan Yeonjin juga merasa was-was jika perlakuan mereka masa lalu terungkap. Akhirnya mereka mencoba untuk menyelidiki apa rencana Dong-eun sebenarnya. Di suatu hari, Yeonjin akhirnya tahu jika Dong-eun sekarang menjadi wali kelas Yesol anaknya. Jelas saja dia takut. Dia mendatangi Dong-eun dan dengan songong berucap jika lebih baik dulu Dong-eun ia bunuh saja. Dong-eun dengan santai menjawab kenapa dirinya harus mati, sedangkan orang lain yang sangat jahat seperti Yeonjin bisa tetap hidup bahagia. Membuat si anjing ini lalu terdiam dengan kalimat menusuk dari Dong-eun itu. Bahkan saat ingin pulang, Yeonjin mendapat kabar dari grup komplotannya bahwa wali kelasnya dulu telah meninggal dunia. Jelas saja ia lalu menaruh curiga dengan Dong-eun. Belakangan diketahui bahwa setelah kedatangan Dong-eun ke rumah wali kelasnya kemarin, Kim So-han anak wali itu tahu semua perbuatan ayahnya di masa lalu. Hal itu terjadi karena Dong-eun menyebarkan semua perilaku walinya itu kepada yayasan sekolah. Jelas saja Kim So-han sudah tahu semua, kecewa dan membenci ayahnya. Bahkan di saat asmanya kambuh, Kim So-han menghiraukannya, menyebabkan wali kelas itu meninggal dunia. Dong-eun lalu berdalih jika kematian wali kelasnya itu bukan disebabkan oleh dirinya. Namun jika ada orang yang pantas disalahkan, maka Yeonjin lah orangnya. Dong-eun akhirnya tahu suatu rahasia, yakni korban Yeonjin selain dirinya dulu ada lagi bernama Sohee.
Nasibnya sangat tragis, ia ditemukan meninggal dunia. Mendengar itu membuat Dong-eun bertekad untuk mengungkapkan kasus pembunuhan pada temannya di masa lalu itu. Dong-eun lalu bergegas meminta Myung-woo mengurus jasad Yeon So-hee yang sampai saat ini belum diambil pihak keluarga. Alasan tidak diambilnya adalah karena keluarga So-hee sampai saat ini tidak terima jika penyebab kematian anak mereka adalah bunuh diri. Di lain sisi, Yeonjin sekarang nampak khawatir menunggu kepulangan anaknya. Yeonjin bertanya apakah Yesol mendapat kekerasan saat di sekolah. Anaknya menjawab kenapa sampai ada orang yang melakukan perbuatan itu di sekolah. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang jahat lanjutnya. Tentu saja perkataan bocah polos ini menusuk di hati ibunya. Di lain sisi, suami Yeonjin nampak mulai tertarik dengan Dong-eun. Ia lanjut pergi ke klub Go dan berniat menemui wanita yang rumornya menjadi pemain Go paling hebat di sana. Saat bertemu, Ha-do-yeon meminta Dong-eun untuk melawannya. Namun Dong-eun meminta syarat uang sebesar 20.000 won jika ingin bertarung. Dong-eun yang sudah sangat lihai dalam permainan dengan mudah mengalahkan Ha-do-yeon. Ha-do-yeon semakin penasaran dengan Dong-eun. Bahkan usai Dong-eun pulang, Ha-do-yeon diam-diam membuntutinya. Ia lalu mendekati Dong-eun dan menanyakan beberapa pertanyaan yang dijawab dengan samar-samar saja oleh Dong-eun. Di tempat lain, Yeonjin menemui kepala sekolahnya dulu dan menanyakan mengapa Dong-eun dapat bekerja di sekolah itu. Kepala sekolah menjawab selain karena rekomendasinya sendiri, Dong-eun juga merupakan seorang guru yang mumpuni dan berkualitas katanya. Maka oleh sebab itu, ia dimasukkan ke sekolah itu. Yeonjin lalu menemui Dong-eun di ruang kelasnya. Di sana Yeonjin meminta Dong-eun untuk menjauhi keluarganya sembari menawarkan uang pada Dong-eun. Dengan songong, Yeonjin lanjut berkata bahwa dirinya tidak akan sekalipun meminta maaf. Dong-eun berkata jika ia tidak pernah meminta Yeonjin untuk meminta maaf, karena pada akhirnya Tuhanlah yang akan membalas semua dosa Yeonjin. Yeonjin lalu mencemooh Dong-eun yang sekarang membawa-bawa nama Tuhan, seolah-olah Dong-eun adalah seorang yang religius. Ia religius tapi malah ingin balas dendam dengan menyakiti Yesol katanya. Jelas saja Dong-eun mengelak bahwa sejak kapan ia jahat pada Yesol. Bahkan jika benar ingin balas dendam, maka Dong-eun bisa memilih target lain yang ia rasa pantas. Di akhir pembicaraan, Dong-eun memberitahu kebenaran bahwa anak Yeonjin itu mengidap buta warna. Hal ini membuat Yeonjin panik, ia takut jika kabar itu terdengar ke suaminya. Di rumah, Yeonjin meminta suaminya untuk memindahkan anak mereka ke luar negeri. Jelas saja Do-yeon tidak setuju mengingat anak mereka yang pada saat itu masih berusia 8 tahun. Di tempat lain, Dong-eun mulai mengusik Lesara yang aktif sebagai aktivis gereja. Lesara aktif di gereja untuk menutupi dirinya yang seorang pecandu narkoba. Dong-eun lalu memeras Lesara dan meminta sejumlah uang. Jika tidak, seluruh dosa Lesara akan Dong-eun bongkar. Malamnya, Dong-eun berniat menemui Jo Yo-jong yang telah mengusiknya dengan mengirim pesan spam padanya. Dong-eun meminta Yo-jong untuk berhenti karena Dong-eun tidak sama sekali berniat mencari pria, melainkan sekarang ia butuhkan adalah seorang algojo yang bisa bertarung di medan pertempuran. Di scene lain, Myun-woo yang penasaran siapa pembunuh So-hee menemui Dong-eun untuk meminta jawaban. Dong-eun lalu berbisik padanya yang mengakibatkan lelaki itu terkejut. Sesaat setelahnya, ia menelpon semua orang dan lalu pergi ke Rusia. Scene mengejutkan terjadi di mana Myun-woo diperlihatkan dalam kondisi tewas terbunuh. Dong-eun dan Hyun-moon akhirnya menyelidiki kemana perginya pria itu. Nah, di kantor penyiaran Yeonjin, tersebar rumor jika wanita itu tidak memiliki kemampuan dalam membuat naskahnya sendiri. Dan diketahui juga jika kemudahan yang Yeonjin dapat selama ini karena privilege yang ia miliki sebagai istri pemilik perusahaan. Sindiran pedas yang sampai ke kuping Yeonjin membuatnya langsung melabrak dan mengancam penyindirnya itu. Yo-jong kembali menghubungi wanita yang menolaknya itu. Dong-eun lalu datang ke rumah Yo-jong untuk bertamu di sana. Dong-eun berniat untuk menceritakan semua perundungan, kekerasan yang ia alami sama sekolah dulu. Awalnya Yo-jong hanya menasihati agar Dong-eun bisa legowo dan ikhlas saja. Namun setelah Dong-eun menunjukkan luka di sekujur tubuhnya, membuat Yo-jong tersentak. Dengan air mata berlinang, ia pun setuju untuk mendukung wanita yang ia kasih itu. Ha-do-yeon sekarang sudah mulai curiga dengan kedekatan istrinya dengan Jae-jun. Ha-do-yeon berkata, jika sebelumnya ia pernah bertemu dengan Myung-woo. Jelas saja Yeonjin bingung, kok suaminya tahu siapa itu Myung-woo. Dengan segera Yeonjin mengecek GPS yang terpasang di mobil suaminya dan mendapati jika Han Do-yo baru saja menemui Jae-jun selingkuhan dirinya. Lesara akhirnya membayar uang yang diminta Dong-eun sebelumnya. Dong-eun lanjut berkata jika uang saja tidak cukup untuk membayar segala dosa Lesara, karena sebentar lagi hidup Lesara akan berubah bak neraka. Di sekolah, anak Yeonjin salah dalam melihat warna sepatu yang dikenakan oleh anak lain, membuat Ha-do-yeon merasa aneh dengan kondisi mata anaknya. Di sini itu juga Han Do-yo tahu jika wali kelas anaknya merupakan teman satu sekolah Yeonjin dulu setelah diceritakan oleh anaknya. Jae-jun yang sudah mengetahui jika Yesol sebenarnya adalah anak kandungnya sendiri, kemudian mendekatinya lalu berkata akan melindungi anaknya itu.
Hejon dan Desara kembali mencari keberdaban Myung-woo. Di kosannya mereka menemukan kebenaran kalau ternyata Myung-woo belum pergi ke luar negeri setelah menemukan paspor Myung-woo yang masih tergeletak di sana. Jae-jun sudah tahu jika Yesol adalah putri kandungnya, berencana untuk mengambil hak asuhnya. Namun jelas saja itu mustahil karena Yesol yang terakhir usai Do-yeon dan Yeonjin yang telah resmi menikah. Di lain sisi, Dong-eun mulai tersadar jika pembunuh Myung-woo adalah Yeonjin sendiri. Sebab kejadian pembunuhan terjadi tepat setelah Dong-eun memberitahukan kepada Myung-woo bahwa pembunuh Sohee adalah Yeonjin. Hal ini semakin diperjelas saat scene yang memperlihatkan Yeonjin berusaha membersihkan bercak darah dari heelsnya itu. Di lain sisi, Hejon sekarang diharuskan untuk menyerahkan bukti cek kesehatan kandungannya kepada calon mertua, karena ia tak lama lagi akan menikah. Camernya sebenarnya tidak setuju dengan dirinya sebagai menantu. Tiba-tiba saja Dong-eun datang. Entah apa yang sudah terjadi sebenarnya sampai-sampai Dong-eun berhasil mendekati keluarga calon suami Hejon itu. Namun yang jelas sekarang, Camer Hejon merasa senang dengan kedatangan Dong-eun sore itu. Untuk meluapkan kekesalannya, Jae-jun lalu mencekik Yeonjin yang malah menutupi rahasia terbesar di dalam hidupnya. Namun Yeonjin malah membalas mencium lelaki itu sembari lanjut melakukan aktivitas haram mereka. Singkatnya, di sekolah Yesol sekarang diadakan acara yang hanya dihadiri oleh ayah murid saja. Do-yeon yang hadir di sana bingung menyaksikan Jae-jun yang hadir. Jae-jun berdalih jika ia datang hanya untuk menemui Dong-eun, teman masa sekolahnya dulu. Jae-jun mengancam Dong-eun agar tidak mendekati putrinya Yesol. Namun Dong-eun yang sudah tidak memiliki rasa takut ini berkata jika Jae-jun benar-benar menginginkan putrinya, mengapa ia malah memilih berpihak kepada Yeonjin. Ha-do-yeon menemui Hejon dan menanyakan beberapa hal penting terkait istrinya. Jelas saja Hejon kaget mengapa pria itu bisa tahu tentang sosok bernama Dong-eun. Hejon lalu menceritakan kisah masa lalu yang intinya jika Yeonjin di masa lalu pernah membuli dan menyiksa Dong-eun. Saat pulang, Do-yeon tak sengaja bertemu dengan Yojong yang sedang bermain Go di sebuah taman. Di sini ini mulai terlihat adanya keterlibatan Yojong dalam misi balas dendam. Sesampai di rumah, Do-yeon lalu menanyai istrinya tentang siapa itu Dong-eun. Jelas saja, Yeonjin menutupi sembari meminta suaminya agar tidak membuka lembaran kehidupan di masa lalunya. Hejon akhirnya melaporkan peristiwa hilangnya Myung-woo ke polisi. Hal ini ia lakukan atas permintaan Dong-eun agar Hejon tetap bisa menikah dengan duda kaya. Jelas saja Lisara marah karena hal itu bisa membuat rahasia mereka semua ikut terbongkar. Apalagi Lisara yang selama ini selalu mendapat asupan ganja dari Myung-woo, membuatnya mengamuk kepada Hejon malam itu. Singkatnya, Do-yeon menemui Dong-eun, lalu keduanya terlibat percakapan penting yang begitu panjang. Di tempat lain, Yeonjin akhirnya mengetahui jika Dong-eun selama ini menetap di apartemen di depan rumahnya. Ia lalu bergegas masuk dan melihat sekeliling ruangan yang digunakan oleh Dong-eun untuk melancarkan aksinya selama ini. Tiba-tiba saja seorang masuk. Yeonjin mengira jika orang itu adalah Dong-eun, namun ternyata lain Dong-eun yang datang ke sana, melainkan suaminya sendiri, Do-yeon. Kehadiran Do-yeon di apartemen malam itu akhirnya menutup kisah drama di Glory di season yang pertama.